Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang sampling, kuantisasi, dan coding. Sampling, teorema sampling. Kebanyakan sinyal di alam ini dalam bentuk analog. Untuk memperoleh sinyal diskrit dari sinyal analog, harus dilakukan suatu proses yang disebut sampling. Perlu kita ketahui, agar tidak terjadi aliasing, besarnya frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi informasi. Hal ini disebut dengan teorema Nyquist. Fs sampling lebih besar 2 kali Fmax atau sinyal informasi. Oke, kita ke contoh soal. Sebuah sinyal analog dengan frekuensi fundamental 50 Hz dan harmonik ketiga frekuensi 150 Hz ingin disampling untuk menghasilkan sinyal digital. Berapakah nilai frekuensi sampling minimal yang harus digunakan agar tidak terjadi aliasing? Oke, pertama, menentukan frekuensi informasi. Fundamental 50 Hz, harmonik 3 dikali 50 Hz sama dengan 150 Hz. Itu untuk menentukan frekuensi informasi. Menentukan frekuensi sampling minimal. Fs sama dengan 2 dikali Fmax. 2 dikali 150 Hz sama dengan 300 Hz. Nah, ini cocok dengan teori yang saya jelaskan tadi. Teori yang saya jelaskan tadi, agar tidak terjadi aliasing, besarnya frekuensi sampling minimal 2 kali frekuensi informasi. Hal ini disebut dengan teorema Nyquist. Kuantisasi. Proses kuantisasi mengubah sinyal kontinus menjadi sinyal diskrit. Beberapa sifat dari kuantisasi adalah apabila step kuantisasi ini membesar, maka jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan untuk mencakup rentang dinamis sinyal menjadi berkurang, sehingga jumlah bit yang diperlukan dapat dihemat, tapi akibatnya EQ atau N rata-rata membesar. Sebaliknya, apabila step kuantisasi mengecil, maka EQ/N rata-rata mengecil. Namun akibatnya jumlah level kuantisasi yang dibutuhkan mencakup rentang dinamis menjadi membesar, sehingga jumlah bit yang diperlukan menjadi boros. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Sebuah sinyal audio memiliki rentang dinamis 2 volt dan disampel dengan sebuah analog digital converter 12 bit yang memiliki Fs sama dengan 48 kHz. Pertanyaannya, tentukan bitrate dan resolusi. Pertanyaan kedua, frekuensi maksimum yang bisa dipresentasikan pada sinyal digitalnya. Susah juga ya. Yang pertama, bitrate. Bit per sampel dikali frekuensi sampel sama dengan 12 bit per sampel dikali 48 kHz per detik sama dengan 576 kHz per detik atau sama dengan 576 kbps. Itu dia. Nah, untuk resolusi sama dengan rentang dinamis per jumlah level
kuantisasi dikurang 1. 2 volt per 4096 dikurang 1. Pasti kalian bertanya-tanya, dari mana 4096 ini? Sini, kamera. Yes! 4096 itu berasal dari analog digital converter 12 bit. Nah, 2 pangkat 12 sama dengan 4096. Coba saja di rumah kalian. Coba. Jadi 2 volt dibagi 4096 dikurang 1 sama dengan 0,0004888 volt. Nah itu. Untuk frekuensi maksimum, easy. Frekuensi maksimum sama dengan Fs dibagi 2 atau sama dengan 48 kHz dibagi 2 sama dengan 24 kHz. Coding adalah proses merepresentasikan sinyal digital dalam domain nilai dengan kode digital. Kode digital dapat berupa bit binary 0 dan 1, simbol atau bentuk lain. Tujuan coding adalah untuk yang pertama, efisiensi, mengurangi jumlah data yang diperlukan untuk merepresentasikan sinyal digital. Kedua, keandalan, melindungi sinyal digital dari gangguan transmisi. Yang ketiga, kompatibilitas, memastikan sinyal digital dapat diinterpretasikan dengan benar oleh perangkat penerima. Oke, contoh soal pertama. Sebuah gambar digital dengan resolusi 640 dikali 480 piksel ingin dikompresi menggunakan teknik JPEG. Diketahui faktor kompresi yang diinginkan adalah 4. Teknik kuantisasi yang digunakan adalah matriks kuantisasi standar JPEG. Pertanyaannya, hitung bitrate yang dibutuhkan untuk menyimpan gambar digital terkompresi. Oke. Bitrate sama dengan ukuran gambar terkompresi per waktu transmisi. Nah, di sini kita belum mengetahui ukuran gambar terkompresi. Ukuran gambar terkompresi sama dengan ukuran gambar asli per faktor kompresi. Sama dengan 640 dikali 480 dikali 3 karena RGB per 4 sama dengan 921.600 per 4 atau 230.400 byte. Jadi ukuran gambar terkompresi 230.400 byte per 1 detik sama dengan 184.320 kbps. Wow. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.